Oke, selamat pagi. Kita akan bersama-sama segera memulaikan ibadah chapel kita hari ini. Mr. Ferry bersama-sama akan mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara umatnya dan biarlah turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memulai dengan doa. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuk ucapan syukur kami akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati rangkaian ibadah yang akan kami lakukan, berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan terlebih ibadah yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. 马老师早上好，陈老师早上好，大家早上好。Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah chapel dan juga memuji Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa ya, Ma Lao Shi? sekarang kita mau nyanyiin lagu He is God karena dialah Tuhan kita. Yuk, langsung aja setiap kita untuk bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. He is God. Masih dong, Ma Lao Shi. Oke, kalau masih semangat, kita lanjutkan pujian kita dengan Ajaib Kau Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan sambil bertepuk tangan dengan semangat dan sukacita. Kita mau katakan tak terbayang kuasa Tuhan. Ajaib Kau Tuhan.
atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, I will be with you. Biarlah setiap kita boleh berdiam diri di hadapan Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama mengangkat pujian Neng Pu Neng, Let Me Stay. Mari menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini.
Bukannya itu udah waktunya pulang ya? Kenapa Miss Ana kayaknya masih bingung mondar-mandir? Miss Ana, Miss Shirley. bukannya ini sudah waktunya pulang? Kok kayaknya Miss Ana masih bingung mondar-mandir? Adakah sesuatu yang membuat Miss Ana kepikiran, khawatir? Iya Miss Shirley. Kenapa? Ya jadi ceritanya gini. Sekarang kan udah jamnya pulang. Tapi Miss Ana itu mau pulang ke rumahnya takut. Takut? Soalnya kan jauh. Mm-mm. Takutnya tuh takut di jalannya. Apalagi sekarang kan virus coronanya makin menyebar. Takutnya nanti di jalan nggak kebayang deh Miss Shirley. Jadi banyak kekhawatiran gitu ya? Iya, takut. Pantas dari wajahnya ya kelihatan ekspresinya ya kayaknya Miss Ana tuh khawatir, bingung. Nah itu artinya penting bagi Miss Ana nih mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Kita dengarkan sama-sama nanti ya. Nah anak-anak mungkin hari ini juga ada yang mengalami kekhawatiran seperti yang dialami oleh Miss Ana. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana sih sikapnya anak Tuhan ketika menghadapi kekhawatiran, ketakutan? Harus seperti apa? Let's check it out. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua pasti sehat ya di dalam Tuhan. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari Miss Shirley ajak kita semua untuk masuk dalam doa. Kita mau berdoa, minta tuntunan supaya Tuhan yang akan menolong kita memahami dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh kembali lagi mengikuti ibadah chapel. Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak yang boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat bagaimana tadi ketika Miss Shirley sedang berbicara dengan Miss Ana. Ya, tadi kita melihat dan mendengar cerita dari Miss Ana. Dia memiliki ketakutan tersendiri, kekhawatiran tersendiri yang dia hadapi pada hari waktu itu mau pulang katanya ya. Miss Ana takut, katanya banyak virus, jadi dia takut karena rumahnya jauh. Nah, mungkin kalian juga memiliki kekhawatiran yang sama seperti yang dialami oleh Miss Ana. Miss Shirley juga punya kekhawatiran dan ketakutan tersendiri. Tetapi sebagai anak Tuhan harus bagaimana sih kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran. Ketika kita punya Tuhan Yesus, kita harus seperti apa? Nih, hari ini Miss Shirley akan menceritakan satu cerita dari Alkitab ya. Ingatkah kalian cerita tentang orang Mesir ya dan juga orang Israel pada waktu itu di Perjanjian Lama ya. Jadi bangsa Israel pada waktu itu mereka mengalami perbudakan oleh bangsa Mesir. Apa yang mereka alami? Mereka mengalami penindasan yang luar biasa. Hidupnya menderita, gak nyaman, gak enak, kesulitan, dipaksa harus bekerja. Belum lagi Raja Mesir pada waktu itu sangat kejam. Dalam kondisi yang seperti ini, orang Israel dia mengeluh sama Tuhan. Mereka berseru sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Minta supaya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah kemudian Tuhan mendengar doa mereka, mendengar seruan mereka dan Tuhan menjawab dengan cara mengutus seorang untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Siapa dia yang diutus oleh Tuhan? Ya betul, dia adalah Musa. Kalian pasti sudah sering mendengar ceritanya ya. Tapi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan lagi ceritanya seperti apa sih ketika Musa dipanggil Tuhan, kemudian diutus oleh Tuhan untuk menolong orang-orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kita baca dulu ayat Alkitabnya ya. Nah, jadi ketika Tuhan memanggil Musa, mengutus Musa untuk melakukan tugas yang besar, pada waktu itu Tuhan ingin Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita akan lihat bagaimana ya respon Musa pada waktu itu ya. Miss Shirley akan bacakan ya.
Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tuh, anak-anak, ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan memberikan tugas yang besar kepada Musa. Ternyata pada awalnya respon Musa adalah menolaknya. Musa menolak panggilan Tuhan. Ada alasan tersendiri yang membuat Musa menolak panggilan Tuhan. Ternyata kalau kita mencari tahu ya dari sumber-sumber yang lain, ternyata Musa memiliki kekhawatiran tersendiri. Ada ketakutan yang dia alami. Ketakutan tersebut bukan tanpa alasan, tetapi ada alasan yang mendasari mengapa Musa sampai takut untuk melakukan panggilan Tuhan. Dia merasa tidak mampu. Karena dia merasa bahwa aku ini hanya seorang gembala. Gak mungkin aku bisa memimpin orang Israel yang sebanyak itu, Tuhan. Nah, itu alasan yang pertama ya. Dia merasa tidak pandai berbicara. Dia khawatir kalau seandainya nanti menghadapi orang-orang Israel, bagaimana dia harus bicara sama banyak orang. Nah, itu alasannya yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, nih kita harus mengingat nih, kita harus mengetahui dulu latar belakangnya Musa itu seperti apa sih. Nah jadi ketika Musa ini dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, posisinya Musa pada waktu itu dia sedang berada di Midian. Mengapa dia ada di Midian? Ternyata Musa itu lari ya, dia melarikan diri dari Mesir menuju ke Midian untuk bersembunyi. Ada apa? Karena dulu ketika berada di Mesir, Musa pernah melakukan sesuatu. Apa itu? Jadi ketika Musa berada di Mesir, dia pernah melihat seorang Mesir yang menganiaya orang Israel. Ya, dia merasa tidak tega, dia tidak suka melihat orang Israel diperlakukan begitu kejam oleh orang Mesir. Lalu Musa ini membunuh orang Mesir. Nah, dia membunuh satu orang Mesir itu. Musa merasa takut, maka dari itu dia pergi, dia melarikan diri ke Midian untuk bersembunyi, menyelamatkan diri. Dan ketika di Midian, dia menjadi seorang gembala domba ya di rumahnya Yitro. Nah, dari latar belakang yang seperti inilah kemudian membuat Musa takut untuk kembali ke Mesir. Dia takut kalau seandainya nanti kejahatannya yang dulu pernah dilakukan terbongkar. Pasti ada rasa takut. Ya, alasan yang pertama tadi dia bilang dia tidak pandai bicara, dia takut nggak mampu. Terus kemudian alasan yang kedua pasti ini ada rasa ketakutan karena dia dulu pernah tinggal di Mesir, melakukan sesuatu ya, melakukan kejahatan, terus kemudian dia kabur begitu. Nah, tapi bagaimana respon Tuhan? Ketika Tuhan mendengar jawaban Musa, Musa menolak panggilan Tuhan, ada respon yang luar biasa yang Tuhan katakan kepada Musa. Ini adalah janji Tuhan kepada Musa dan juga janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya ya. Michelle bacakan. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Michelle baca untuk kita semua. Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, anak-anak, ini adalah janji Tuhan yang luar biasa yang disampaikan kepada Musa. Pada waktu itu Musa mengalami keraguan, dia takut, dia khawatir. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Nah, menyertai di sini maksudnya apa? Begini ya. Tunggu ya. Tuhan berjanji akan selalu bersama dengan Musa. Ya, ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melakukan tugas yang besar, itu artinya Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan orang tersebut. Seperti kisah yang dialami oleh Musa, ketika Tuhan memanggilnya untuk melakukan tugas yang besar, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir,
Tuhan juga memberikan janji tidak akan meninggalkan Musa. Tuhan akan menyertai. Ya, kata menyertai yang ada di dalam bagian ini adalah artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan akan selalu bersama dengan Musa. Dan itu terbukti. Ketika Musa melakukan tugasnya, ketika Musa harus kembali ke Mesir, terus kemudian Musa harus memimpin orang-orang Israel, membawa mereka keluar dari Mesir, itu berhasil berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Nah, anak-anak, di sini kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa janji Tuhan terhadap orang percaya itu ya dan amin. Janji Tuhan terhadap Musa digenapi. Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai orang Israel, di mana mereka harus keluar dari Mesir, melakukan perjalanan selama 40 tahun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Meskipun pada akhirnya Musa ini tidak sampai ke tanah perjanjian ya, tetapi Tuhan tetap menyertai Musa di dalam pekerjaannya. Tuhan mengirimkan penolong yaitu Harun, tua-tua Israel. Musa diberikan pendamping. Ketika dia kesulitan mengerjakan tugasnya, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan selalu berada bersama dengan Musa. Nah, begitupun juga dengan kita saat ini. Anak-anak, mungkin kalian mengalami ketakutan. Mungkin kalian mengalami kekhawatiran. Memang tidak sama seperti yang dialami oleh Musa ya. Tetapi ingat, janji Tuhan kepada Musa dan janji penyertaan Tuhan kepada kita saat ini itu tetap sama. Kekhawatirannya beda, tetapi kita mempunyai Tuhan yang sama. Ya, Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam setiap kekhawatiran, dalam setiap ketakutan. Nah, anak-anak, oleh karena itu mari kita belajar untuk bergantung selalu kepada Tuhan, ya, supaya kita bisa mengingat bahwa Tuhan ketika memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena apa? Tuhan akan selalu bersama dengan kita dan selalu ada di dalam setiap situasi apapun yang kita alami. Nih, Miss Shirley, hari ini ada satu contoh percobaan ya. Ada satu contoh ilustrasi bagaimana menggambarkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, begitu ya. Di sini Miss Shirley ada membawa satu gelas kaca. Nah, satu gelas kaca. Ini Miss Shirley harus minta bantuan, kalau tidak nanti Miss Shirley tidak bisa melakukannya ya. Yuk, Miss Ana bantu Miss Shirley. Miss Ana tolong pegang, oke. Kemudian di sini Miss Shirley membawa kertas dan ada air. Kita mengibaratkan gelas ini adalah diri kita. Adalah kita ya, manusia. Kemudian kita mengalami banyak kekhawatiran. Anak-anak mungkin punya kekhawatiran tersendiri. Miss Shirley punya kekhawatiran, Miss Ana punya kekhawatiran dan ketakutan. Ini kita akan gunakan ilustrasi ini ya. Khawatir mungkin nilainya tidak bagus. Mungkin khawatir ketika mau mengikuti tes atau bahkan sudah selesai tes tetap aja rasa takut karena belum melihat rapotnya. Atau mungkin khawatir virus corona seperti tadi Miss Ana ya, khawatir. Nih, banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami. Mungkin khawatir berpisah jauh dari orang tua. Ya, khawatir kalau seandainya harus ditinggal sama orang yang kita kasihi. Banyak sekali ketakutan yang kita hadapi. Nah, kita akan melihat di dalam gelas kaca ini, nanti Miss Shirley akan berikan kertas, lalu apa yang akan terjadi? Memang tidak kelihatan ya, tapi nanti kita akan melihat bagaimana cara kerja udara yang ada di sekeliling gelas, kemudian udara yang ada di dalam gelas tersebut. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ya. Nah, kertas ini ditahan oleh air karena ada tekanan udara yang ada di dalam dan juga di sekeliling air. Nah, begini mungkin seperti ibarat hidup kita. Ketika ada Tuhan di dalam hidup kita, ada Tuhan bersama dengan kita,
maka tekanan hidup seperti apapun akan mampu kita atasi. Ya, karena Tuhan selalu berada bersama dengan kita. So, sekarang apa yang membuat kalian khawatir? Apa yang membuat kalian ragu untuk mempercayakan hidup kalian bersama dengan Tuhan? Ya, mari serahkan semua dalam tangan Tuhan karena kita percaya Jesus always with us, ya. Yesus selalu bersama dengan kita untuk menolong kita mengatasi setiap kekhawatiran kita. Jadi Miss Ana, apakah Miss Ana masih merasa khawatir? Tentu tidak. Kenapa? Karena Tuhan beserta Miss Ana dan juga Oke. beserta semuanya. Ya, karena Tuhan selalu beserta dengan kita, Tuhan bersama dengan kita, meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Salah satunya yaitu menolong kita ketika merasa khawatir, ketika merasa takut. Tuhan selalu berada bersama dengan kita. Oke, demikian firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke, thank you. Mari kita berdoa untuk menutup chapel kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau selalu berada di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengalami ketakutan, ketika kami mengalami kekhawatiran, Tuhan Yesus selalu berada bersama dengan kami. Melalui kisah Musa kami boleh belajar bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Janji penyertaan Tuhan pasti ada di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk mengatasi ketakutan, kekhawatiran, dan kesulitan kami dengan cara bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami dan selalu ada buat kami dalam kondisi seperti apapun. Kami percaya Tuhan pasti menyertai dan menolong kami untuk menghadapi ketakutan dan kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami menyerahkan pembelajaran sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan memberikan sukacita dalam hati kami di dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye.